Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamah, NPM 181434001, berkelas di kelas 7A PGSD UMN Al-Wasliyah, Medan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari pengembangan kurikulum. Pertama, saya akan membahas yaitu landasan kurikulum. Landasan kurikulum merupakan hal yang peranan yang sangat penting sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika terpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum akan mudah terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia atau halnya peserta didik yang akan dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dengan baik. Bahkan jika ditinjau dari pandangan ekstrim, bisa dikatakan jika tidak adanya kurikulum, maka di sekolah tidak akan ada proses pendidikan. Karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan berupa kegiatan pembelajaran. Semuanya ditentukan dalam kurikulum, tentu dengan sejumlah daftar isi dan variasinya sendiri. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengertian secara umum, prinsip berarti asas dasar keyakinan dan pendirian. Dari pengertian di atas, tersirat makna bahwa kata prinsip itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat, dan mengatur dan mengarahkan. Berikut prinsip umum pengembangan kurikulum secara umum. Prinsip berorientasi pada tujuan. Kurikulum sebagai suatu sistem yang memiliki komponen tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya yang ada dalam pengembangan tujuan. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal, khususnya kesinambungan materi kurikulum pada jenis dan jenjang pendidikan dari mulai SD, SMP, SLTA, SMU atau SMK sampai ke PT atau perguruan tinggi. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas, artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaan, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Keempat, prinsip integritas. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip keterpaduan, dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh atau pribadi yang integrated, yaitu selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya. Untuk itu, kurikulum harus mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau life skill, yaitu keterampilan umum dan keterampilan hidup spesifik. Prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan atau jangka panjang, menengah, maupun pendek bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat, survei tentang pandangan para ahli, survei tentang SDM, pengalaman negara lainnya, dan penelitian. Nah, yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan perlu menjabarkan tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil yang khusus dan sederhana. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar hendaknya memerhatikan apakah metode atau teknik tersebut. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat peraganya, apakah diperlukan sudah tersedia atau adakah penggantinya, biayanya, dan berapa jangka waktunya.
Yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Bagaimana karakteristik kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites, berapa lama waktu keperluan yang akan untuk tindakan tes. Dan prinsip-prinsip pengelolaan penilaian, norma, apakah formulir gengsi dan pengubahan skor mentah, dan standar untuk apakah isi tes tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum, yaitu diantaranya yang pertama, analisis dan diagnosis kebutuhan, yaitu langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Yang kedua, perumusan tujuan. Perumusan tujuan dalam kurikulum berhierarki mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, yaitu kurikuler serta tujuan instruksional. Yang ketiga, pemilihan dan perorganisasian materi. Materi kurikulum disusun berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang merupakan salah satu bagian dalam pengembangan kurikulum secara keseluruhan. Materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam pengembangan belajar mengajar. Isi dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah isi dari kurikulum. Dalam penyusunan bahan pelajaran ini dikenal dengan istilah scope atau scope atau ruang lingkup menyangkut keluasan dan kedalaman materi kurikulum. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Yang kelima, pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi yaitu untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi yaitu untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengungkapkan ada 2 hal yang perlu mendapatkan jawaban dari penelitian kurikulum tersebut, yaitu apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan atau diorganisasikan itu memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan, dan apakah kurikulum yang telah dikembangkan itu dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen-komponen kurikulum itu sendiri, evaluasi terhadap implementasi kurikulum, dan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Terima kasih telah menyaksikan video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.